Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Minggu 14 Januari 2024. Sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini, mari kita bersekutu membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Nya yang akan menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan ini. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini hidup yang baru Engkau karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalaninya Tuhan, kami menghampiri-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, menyerahkan hidup kami Tuhan. Dan di tengah-tengah kehidupan pada saat ini kami bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita dari kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 27 sampai dengan pasal 10 ayat 16. Ayat yang pertama dari pasal 10 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita, dituntun tanda dari Tuhan. Saudara-saudara, seorang penulis Prancis bernama Michel de Nostredame diproklamirkan oleh para pembaca tulisannya sebagai penulis yang banyak memprediksi peristiwa besar yang akan terjadi. Akan tetapi masalah dengan prediksi Nostradamus adalah sangat samar dan sulit disimpulkan. Bahkan para pembaca tulisannya pun tidak mampu menafsir maksud prediksinya. Tidak seperti Nostradamus, prediksi Samuel sangat jelas, spesifik, dan rinci. Selain itu, ia memprediksikan sesuatu berdasarkan ilham Tuhan. Sementara Nostradamus memprediksi dengan mengandalkan pikirannya. Nah, saudara-saudara, kisah pengurapan Saul menjadi raja yang disusul dengan pembuktian beberapa peristiwa yang telah diprediksikan Samuel menunjukkan kuasa penyelenggaraan Allah yang besar dan berlaku atas semua hal. Kuasa Allah terjalin dengan janji-janji yang terkait leluhur Saul. Kuasanya meluas ke pengembaraan keledai kepada orang asing yang ditemui Saul, dan atas hal yang akan dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang asing yang berjumpa dengan Saul. Peristiwa-peristiwa yang dialami Saul tersebut meyakinkannya bahwa ia memang telah dipilih untuk menjadi raja atas Israel, dan bahwa Tuhan akan menyertai dan memperlengkapinya dengan untuk tugas itu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian pesan ini berlaku bagi kita orang-orang yang dipanggilnya. Ia meyakinkan kita dengan caranya yang berkuasa atas segala hal yang ada dan terjadi dalam semesta raya ini. Dan jika Samuel menegaskan kepada Saul untuk selalu mengikuti petunjuk Allah melalui dirinya,
maka hal itu berlaku bagi kita, yaitu untuk tetap setia mengikuti petunjuknya, baik dalam bentuk tanda yang jelas pun mungkin samar, yang membutuhkan pergumulan untuk memahaminya dengan ilham Roh Kudus dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami diajarkan untuk senantiasa mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menyatakannya di dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau menuntun dan bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan ini. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Minggu.